Apa yang akan kalian alami di dalam percintaan kamu, love life-nya dan juga relationship-nya di bulan April. Dan juga apa guidance untuk teman-teman Capricorn buat love life-nya sepanjang April ini. Untuk Capricorn. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Capricorn, saat ini akan gue bacakan ramalan untuk zodiak Capricorn di bulan April 2020. Buat semua teman-teman Capricorn tercinta, laki-laki dan perempuan, untuk Capricorn, Sun, Moon, dan Rising sign. Apa yang akan kalian alami di dalam percintaan kamu, love life-nya dan juga relationship-nya di bulan April. Dan juga apa guidance untuk teman-teman Capricorn buat love life-nya sepanjang April ini. Untuk Capricorn. Kartu pertamanya adalah this could be the one. You have already met the romantic partner you seek. Oh, siapa ini romantis? Seseorang yang sangat romantis ya, yang selama ini kamu cari. Yang kedua, playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Ya, nanti akan gue jelaskan ya semuanya. Yang ketiga ini retreat. It's time to disconnect from the world. The bottom of the deck-nya adalah flirt. Extend your light-hearted energy to others. Nah, kalau kamu ngerasa selama ini dia itu adalah seseorang yang kamu cari, ayolah coba untuk flirt, PDKT, ya, tunjukin lebih jelas, lebih romantis sama dia. Dan dibawa enjoy ya, jangan terlalu dibawa stres. Untuk Capricorn, cocokkan dengan situasi kamu masing-masing dan juga cek moon sign, rising sign, dan moon sign dan rising sign reading kamu ya, yang mungkin bisa resonate di dalam love life kamu. Capricorn April 2020. Excuse me. Dear Holy Spirit, Holy Angel, what is to come for Capricorn?
untuk bulan April 2020 dalam love life-nya, hubungan percintaannya dan asmara. Dan guidance untuk Capricorn, apa yang perlu dia tahu, may the truth to be told. Untuk Capricorn. Kartu pertama adalah Three of Wands. Wow. Judgment. The Emperor. King of Pentacles. Three of Wands. Jadi Three of Wands ya. Five of Wands. Six of Cups. Knight of Pentacles. The Moon. Eight of Swords. Lalu Queen of Wands. Di bottom of the deck-nya, wow. Ini keren banget ya. Four of Wands, Capricorn. Four of Wands. Oke, ini di overall energi kalian untuk bulan April. Ini bisa menggambarkan beberapa di antara kalian ada yang sedang dalam mungkin mau ke arah pernikahan atau seharusnya married. Harus married gitu ya di bulan April ini. Ini juga bisa menggambarkan di saat kalian mudik pulang ke rumah, ke kampung halaman, ketemu keluarga, mungkin kalian perantau tadinya. Ini juga bisa menggambarkan di saat kalian rukun dengan anggota keluarga di rumah ya. Buat yang lain ini menggambarkan bahwa ada harmonisasi di dalam lingkungan keluarga kalian, rumah kalian, atau dalam hubungan kalian. Nah, ini kayaknya sama dengan ini ya, buat kamu yang merasa sudah memiliki pasangan atau lagi ngegebet seseorang, ini bisa menggambarkan dia sama kamu saat ini lagi dalam hal yang sangat romantis, lagi akur, lagi klub gitu ya. Dan ini kamu ngerasa dia adalah seseorang yang kamu cari-cari selama ini. Juga bisa lagi PDKT, mau ke arah jadian ya. Kalau begini sih kelihatannya kamu akan diterima ya kalau kamu lagi mau ke arah PDKT. Buat beberapa di antara kalian ada yang mengalami rekonsiliasi atau balikan dengan seseorang. Asal kamu mau flirt. Asal kamu mau menunjukkan keseriusan kamu, mau PDKT ulang lah misalnya. Dan sepertinya sih harus dari kamu yang taking action. Oke, untuk Capricorn ini juga bisa menggambarkan kamu ya di recent past yang adalah sebagai King of Pentacles. Bisa dibilang mungkin kamu punya bisnis sendiri, mungkin kamu terperinci dalam menyusun suatu rencana, entah dalam finansial kah, dalam karir, atau di dalam relationship itu sendiri. Kamu benar-benar serius untuk setting goals, dan kamu mementingkan value dari anything ya. Kamu mementingkan apa yang paling berharga, dan mungkin kamu terlalu terperinci dalam segala hal ya, sampai detail. Nah, ini juga bisa menggambarkan bahwa kamu sanggup secara financial things. Kamu makmur, kamu karir bagus gitu ya, dan gak ada yang perlu kamu khawatirkan soal finansial karena kamu benar-benar memanage finansial kamu dengan hati-hati. Dan buat beberapa di antara kalian mungkin ada yang berdiri dengan sesama earth sign kayak Taurus, Virgo, atau Capricorn. Selain earth sign, gue juga ada lihat untuk Aries ya, atau fire sign yang lain, Aries, Leo, Sagittarius. Dan juga di sini untuk spesifik zodiaknya ada Aries dan juga Pisces. Buat teman-teman Capricorn di bulan April, gue melihat bahwa adanya pertengkaran dengan seseorang atau dengan dia atau bahkan dengan multiple person
yang kamu tuh seperti sebenarnya kamu udah nggak mau ada hubungan dengan dia, tapi kamu menunggu permasalahan ini selesai. Mungkin kamu nungguin dia untuk minta maaf, mungkin kamu nunggu dia untuk kembali misalnya ya. Dan sepertinya permasalahan kalian itu akan selesai di bulan April ini dengan rukun lagi. Dia kemungkinan besar akan kembali kalau kalian bertengkar ya. Dia akan baikan, kamu akan baikan sama dia, akan hubungannya romantis, harmonis lagi. Ada masalah yang akan terselesaikan. Asal kamu nggak terlalu agresif, kamu nggak terlalu pushing boundaries gitu ya, nggak terlalu memaksain kehendak, karena sepertinya kamu agak terlalu autodidak, kamu terlalu controlling, kamu terlalu pushy, memerintah gitu ya, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan hal seperti control issue ini yang akan membuat kamu punya masalah dengan orang lain atau dengan si dia. Walaupun kamu merasa diri kamu itu benar, apa yang kamu inginkan itu yang terbaik atau itu paling benar lah menurut kamu. But dalam hal ini, kalau kamu terlalu mengekang atau mengontrol keadaan atau mengekang dia, nantinya akan ada perlawanan dari dia dan akhirnya jadi masalah. Atau buat beberapa di antara kalian mungkin kasusnya malah sebaliknya. Misalnya kamu yang dikekang, kamu yang apa-apa diatur, kamu ngerasa sebagai willing victim gitu ya dalam hal ini, seperti terpaksa harus melakukannya. Kalau enggak dia akan marah, dia otoriter, dia ngatur ini itu dan kamu harus melakukannya. Kalau enggak kalian bertengkar misalnya. Kamu menunggu perubahan dari dia, kamu menunggu dia agak nyadar lah gitu ya, untuk nggak terlalu kontrol kamu, karena kamu nggak suka untuk dikontrol. Kamu ingin bebas tapi kamu nggak berani untuk get out dari kontrol isunya seseorang ini, maybe. Dan nanti akan ada seperti slap on your face ya, wake up call untuk kamu untuk bangkit, untuk nggak terlalu pasrah sama keadaan, sama situasi, sama dia, sama kontrol isunya seseorang misalnya. Kamu akan menyadari big awakening itu akan ada untuk Capricorn di bulan April. Dan juga kesadaran ini ya, kesadaran dari universe untuk kamu itu akan membuat kamu akhirnya nggak mau pusing lagi, nggak mau bertengkar lagi dengan seseorang. Kamu ingin masalah ini selesai, kamu ingin rukun, kamu ingin solve the problem. Okay? Walaupun kamu dalam hal ini sebagai posisi yang kamu nunggu dia untuk coming back. Okay. Kamu nggak harus sampai disconnected gitu ya, nggak harus sampai ngeblok dia atau sampai mengurung diri di kamar misalnya, nggak mau komunikasi lagi dengan orang-orang lain karena kamu berantem dengan seseorang. Sometimes memang kamu need space untuk introspeksi diri kamu, tapi kasih limit time gitu ya, sampai berapa lama kamu retreat dari dia, dan membuat masalah ini jadi menggantung. Atau jangan-jangan hanya karena kamu yang keras kepala dan kamu maybe gak berani untuk mencoba atau gak berani untuk taking action atau apa ya, keluar dari zona aman kamu. Mungkin negative thinking kamu, negative thought kamu yang membuat kamu jadi gak berani untuk maju atau untuk melakukan sesuatu. Mungkin itu yang menjadi hambatan gitu ya, karena how the way you think, okay, and how the way you see
the situation. Cara kamu melihat situasi itu dan cara berpikir kamu, maybe juga fear kamu yang membuat kamu membatasi hubungan ini ya, atau yang membuat kamu merasa nggak bebas untuk melakukan sesuatu atau nggak berani. Sometimes itu membuat misunderstanding ya. Mungkin kamu menyimpan rahasia yang kamu nggak sepenuhnya bilang ke dia. Mungkin ada udang di balik batu, atau mungkin kamu dalam situasi yang kamu bimbang untuk melangkah atau untuk menentukan keputusan. Sometimes ini akan membuat dia berpikir yang maybe not the same dari yang kamu pikirkan. Jadi seperti ada slack gitu ya, misunderstanding. Nah makanya itu untuk Capricorn, ngomong dengan jelas ya apa yang benar-benar kamu inginkan, yang penting untuk kamu, dan juga jangan terlalu mengkontrol keadaan. Kenapa di Eight of Swords ini kamu merasa terlalu terkekang, kamu nggak gitu bahagia, nggak gitu enjoy di dalam suatu situasi itu, tapi kamu seperti terpaksa. Atau karena kamu punya banyak pemikiran yang salah satunya adalah fear, kekhawatiran, ketakutan untuk melakukan sesuatu karena suatu alasan membuat kamu nggak melihat jalan. Kamu rasa nggak mungkin, walaupun orang lain udah bilang lakukan ini yang begini, ini yang terbaik gitu ya, nanti akan bisa gitu misalnya. Dan akhirnya kamu tetap stuck dalam satu situasi itu karena apa? Kamu rasa itu nggak mungkin, nggak bisa gitu kan. Kamu nggak melihat satu situasi sama seperti orang lain melihat situasi itu yang adalah ada jalan keluarnya. Kamu melihatnya seperti nggak ada jalan keluar, atau nggak bebas gitu ya, kamu nggak bisa apa-apa, atau itu nggak mungkin, kayak anything else like that yang membatasi kamu untuk maju. Dan apapun kata mereka tetap nggak akan ngefek ke kamu karena kamu stuck dalam pemikiran kamu. Jadi dalam Eight of Swords ini yang harus diperbaiki adalah diri kita sendiri, the way we think, cara pikir kita, mental kita yang berani nggak kamu untuk maju, berani nggak kamu untuk nyoba gitu kan. Atau kamu hanya mau nungguin seseorang untuk datang ke kamu dan belum tentu dia datang. Oke, syukur kalau dia datang, something is coming on your way. Tapi kamu sendiri dalam situasi yang seperti stuck. Nah, hal ini kamu sebenarnya bisa membebaskan diri kamu dengan cara merubah cara pikir kamu. Oke, mungkin kamu terlalu, sorry to say, sometimes seperti lebay di posisi the moon ini. Jadi apa yang kamu pikirkan tuh sebenarnya maybe simple, tapi di momen ini itu terasa seperti wow, overthinking gitu ya, overreact, mungkin juga berlebihan. Misalnya kamu hal yang sebenarnya cuma ya sedikit bikin pusing, tapi karena kamu lagi di posisi the moon itu membuat kamu kayak benar-benar stres banget, ini berat banget, atau gua nggak bisa, something like that. Nah, situasi kamu memang mungkin masih lagi dalam berkabut gitu ya, masih samar-samar, nggak jelas lah, kamu seperti berjalan in the dark ya kak. Kamu nggak tahu mana jalan yang benar kak, atau apa yang harus kamu lakukan. Kamu ragu-ragu, mungkin kamu takut or anything else. But don't worry, asal kamu benar-benar pay attention to your intuition. Ikutin kata hati aja. Sometimes apa yang kamu lihat dalam real life mungkin aslinya atau di dalamnya nggak seperti itu ya. Bisa aja seseorang yang kelihatannya baik banget, belum tentu dia itu benar-benar 100% baik untuk kamu. Atau sebaliknya, orang itu benar-benar misalnya
tadinya banyak cewek gitu ya, atau banyak pacar selingkuh sana sini misalnya, but belum tentu di hatinya dia beneran sebangsat itu. So jadi don't make a judge. Jangan judge seseorang dari covernya aja atau dari luarnya aja, oke? Karena apa? Kamu bisa tertipu. Jadi ikuti kata hati kamu, oke? Nah, yang penting waspada. Kalau dalam hal the moon ini yang penting waspada ya. Karena apa? Situasi kamu belum jelas. Bahkan pandangan kamu ke depan itu masih berkabut, ya kan? Mungkin kamu harus coba untuk taking step slowly. Jangan langsung drastis mengambil tindakan atau ekstrim gitu ya. Pelan-pelan, step by step, lakukan step by step, dan juga be cautious, hati-hati. Karena kamu melihat diri kamu sendiri Knight of Pentacles, yaitu stabil. Kamu harus stabil, jangan berubah-berubah, dan juga hati-hati dalam melangkah. Atau mungkin kamu perlu untuk sementara waktu need space, seperti oke, gue mau tenangin dulu diri dulu, gue nggak mau jadi masalah tambah besar gitu ya. Biarkan gue retreat dulu untuk sementara, biarkan situasi ini hanging gitu ya, atau nggak ada progres dulu gitu kan. Karena apa? Kamu masih unsure dalam pemikiran kamu masih unsure tentang hubungan ini, dan juga mungkin ada suatu rahasia yang terpendam di seseorang ya, entah dari kamu atau di dia, yang pihak yang lain itu belum tahu. Oke. Nah, outcome-nya untuk Capricorn, mungkin kamu ada yang mengharapkan seseorang mantan untuk kembali. Kalau dia adalah seperti zodiak dari earth sign atau fire sign, kemungkinan ada yang coming back to you ya, akan ada yang datang untuk minta balikan, rekonsiliasi, rujukan, atau mungkin kamu ada seseorang di masa lalu yang kembali, oke, atau kontak kamu lagi, atau bisa jadi sebaliknya, kamu yang kontak seseorang di masa lalu kamu, misalnya mantan kamu, teman lama kamu, seseorang yang udah lama kamu kenal, yang kamu merasa dia adalah satu-satunya probably. Oke. Outcome-nya adalah Queen of Wands, yang artinya taking action, tapi jangan terlalu agresif, oke? Jangan terlalu nggak dipikir dulu sebelum melakukan tindakan. Karena apa? Kamu melihat ini masih dalam kondisi the moon, yaitu keadaan yang unsure, belum yakin, belum pasti, nggak tahu bagaimana gitu ya, nggak tahu dia suka sama gue apa enggak, dia mau balikan sama gue atau enggak, you don't know anything misalnya, atau kamu nggak ada bayangan lah kira-kira bagaimana itu. Kalau kamu masih bimbang, boleh kamu request personal tarot reading, mungkin ada insight untuk kamu, ada solusi atau ada pencerahan untuk kamu, oke? Nah, juga pay attention ke wake up call ini. Segala sesuatunya itu ada masa-masa kebangkitannya, oke? Dimana mungkin kamu pernah grieving, kamu pernah ngerasa ada sesuatu yang gagal, kamu merasa ada yang failed atau apapun. Ini adalah waktunya untuk rebirth, coba lagi, bangkit lagi, atau move on. Bisa aja move on ya. Tapi ini gue melihat ada rekonsiliasi buat Capricorn, apalagi soal hubungan dengan seseorang yang kamu selama ini ngerasa dia adalah satu-satunya. Ya, semoga reading ini resonate untuk kamu. Juga jangan lupa komen, like, sharing cerita-cerita kamu, dan juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih banyak sudah menonton. God bless you all. Sukses selalu untuk Capricorn. Bye-bye.